Adapun untuk usianya, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Jabir radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian menyembelih kurban kecuali musinnah." Ya, janganlah kalian menyembelih hewan kurban kecuali musinnah, kecuali apabila itu menyulitkan bagi kalian, maka kalian boleh menyembelih domba jaz'ah, yang muttafaqun alaih. Ya, di sini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, musinnah adalah hewan ternak yang sudah dewasa. Ini yang disebut dengan musinnah. Ya. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya tadi yang dimaksud dengan musinnah ini yang sudah dewasa tadi, untuk sapi ini memiliki usia 2 tahun, ya masuk tahun yang ketiga. Kemudian unta usianya 5 tahun, masuk tahun yang ke-6. Adapun kambing tadi telah kita sampaikan bahwasanya usianya 1 tahun, masuk tahun yang kedua. Ya, 1 tahun jalan tahun yang kedua. Adapun untuk domba jaz'ah, ya minimal tadi 6 bulan. Ya, untuk domba minimal 6 bulan. Ini harus diperhatikan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya adalah hendaklah kita perhatikan ya hewan yang akan kita jadikan kurban tersebut. Lihat ada enggak aib-aibnya. Ya, karena Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya pernah ditanya tentang cacat hewan yang harus dihindari ketika berkurban. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya ada 4 cacat. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ada 4 cacat. Dan beliau memberikan isyarat dengan tangannya. Ya, ada 4 cacat kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin menjelaskan sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama bahwasanya isyarat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya dengan tangannya ketika menyebut ya 4 tersebut, ya 4 cacat ini yang harus diperhatikan seseorang ya dari hewan kurbannya, menunjukkan bahwasanya Nabi tercinta Muhammad SAW membatasi jenis cacat yang terlarang, yang mana hewan yang tidak boleh dijadikan kurban itu hanya 4 saja. Adapun selain dari 4 ini maka diperbolehkan. Artinya batasan ini hanya 4 yang tidak diperbolehkan untuk dijadikan hewan kurban. Jadi dijelaskan oleh Syekh Utsaimin dalam kitabnya Syarhul Mumti'. Apa saja 4 aib itu? Yang pertama adalah ya binatang kurban yang buta dan terlihat jelas butanya. Artinya kalau dia cuma rabun atau dia buta namun tidak kelihatan butanya, maka ini tidak masalah. Tapi kalau memang kambing tersebut atau sapi yang akan digunakan untuk kurban tersebut adalah buta, ya jelas kelihatan butanya, maka ini tidak boleh digunakan untuk berkurban. Ini adalah cacat yang pertama. Yang kedua adalah binatang tersebut sakit yang kelihatan sekali sakitnya. Nampak jelas sakit pada binatang tersebut, maka jangan dijadikan untuk hewan kurban. Kemudian yang ketiga, binatang itu dia pincang dan kelihatan sekali pincangnya. Ya. Artinya dipilih ini jangan yang pincang gitu kan. Ya kalau dia pincang dan jelas pincangnya, nampak sekali pincangnya, maka ini tidak boleh dijadikan hewan kurban kata para ulama. Kemudian yang keempat adalah binatang tersebut sangat tua sampai sudah tidak punya sumsum, sudah tua sekali. Ya. Kok tidak disembelih pun tidak lama lagi udah mati ini binatang, gitu kan? Ya kan sudah tua sekali. Ya, maka ini pun termasuk aib yang tidak diperbolehkan kata para ulama. Kemudian di sana juga ada cacat-cacat yang menyebabkan ya hewan ini jadi makruh. Ya, makruh artinya tidak disenangi, tapi masih diperbolehkan. Ya. Kalau 4 cacat yang pertama ini tidak diperbolehkan untuk jadi hewan kurban kata para ulama. Ya. Akan tapi di sana juga ada cacat-cacat yang dimakruhkan ya untuk diambil hewan tersebut menjadi hewan kurban. Terdapat hadis yang menyatakan larangan berkurban dengan hewan yang memiliki 2 cacat. Ya, ada hadis yang menyebutkan tersebut ya, yaitu telinga terpotong atau tanduk yang pecah. Akan tapi sayang sekali hadisnya adalah hadis yang dhaif kata para ulama. Ya, hadisnya adalah hadis yang dhaif. Sehingga sebagian ulama menggolongkan cacat jenis kedua ini hanya menyebutkan makruh. Ya. Tidak sampai pada
tahapan yang tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena hadisnya doif. Yaitu yang pertama adalah telinganya terpotong, ya, cacat di telinganya, baik sebagian atau seluruh telinga tersebut. Ya, cacat terpotong, sebagian terpotong atau semuanya udah terpotong, maka ini termasuk hewan yang makruh. Kemudian yang kedua adalah tanduk yang pecah atau tanduk yang patah. Ya, lihat tanduknya, kalau tanduknya ada patah atau ada retak gitu kan, pecah, ya maka ini makruh. Kenapa? Karena ada hadisnya, tapi hadisnya hadis yang doif. Ya, hadisnya hadis yang doif. Kalau ndak ada, ya itu maka lebih utama. Carilah yang bagus tanduknya gitu kan, jangan yang pecah. Ya, karena ini tadi syiar Allah Subhanahu wa taala, syiar agama kita. Maka selain dari cacat-cacat yang disebutkan tadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak masalah ya untuk digunakan untuk hewan kurban. Tadi ada 4 cacat yang tidak diperbolehkan hewan tersebut, kemudian 2 yang menjadikan dia makruh. Yang pertama tadi yang tidak diperbolehkan adalah kalau dia buta. Kemudian yang kedua sakit yang jelas sakitnya. Tadi yang pertama buta yang jelas butanya, yang ketiga pincang. Kemudian yang keempat udah sangat tua sekali. Ini tidak boleh sama sekali. Kemudian ada 2 yang dia makruh. Yang pertama telinganya cacat ya, terpotong sebagian atau terpotong seluruhnya. Yang kedua tanduknya pecah atau patah ya. Maka 6 cacat ini hendaklah kita hindari. Ya, kita berupaya yang tidak ada jenis dari ke-6 cacat ini ya pada hewan kurban kita. Adapun cacat-cacat yang lainnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini ya tidak mengapa kata para ulama. Misal giginya patah misalnya kan. Kambing kan enggak keren Ustaz. Kambing kurban gemuk giginya ompong gitu kan. Maka ini tidak mengapa kata para ulama. Ya kenapa? Karena tidak ada dalil yang menyebutkan larangannya. Ya tidak ada dalil yang menyebutkan larangannya. Wallahu taala alam. Kemudian juga kambing yang misalnya bunting, boleh enggak? Dia sedang hamil, boleh enggak untuk kurban? Boleh. Kenapa? Enggak ada larangan. Ya, enggak ada larangannya. Enggak termasuk tadi dari cacat-cacat yang dilarang. Ya. Aduh, kasihan. Nah, ini perasaan. Ya, agama kita bukan pakai menghukumi syariat ini bukan dengan perasaan, tapi dengan dalil. Artinya kambing bunting boleh ya. Kambing yang enggak ada hidung boleh enggak? Boleh. Kenapa? Karena enggak ada dalilnya, enggak ada larangannya. Walaupun yang enggak, kecuali kalau enggak ada telinganya. Nah, ini yang makruh. Ya, ini yang harusnya diperhatikan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu taala a'lam.